Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa huwas sami'ul alim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharash shamsa wal qamara sakhkharash shamsa wal qamara la yaqulunna Allah wa sakhkharash shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi
فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله bal aktsaruhum la ya'qilun mangawihan itu ayat ke-60 hiji 2 3 wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharash shamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah inna Allah bikulli syai'in alim wa la in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun wa ka'ayyin dan berapa banyak min dabbatin dari makhluk yang merayap manusia atau hewan secara umum. Dabbah biasanya hewan. La tahmilu yang tidak mampu menanggung rizkinya sendiri. Allahu Allah yarzuquha yang memberi rizki kepada dia, kepada hewan-hewan itu, wa iyyakum juga kepada kalian, wa huwas sami'ul alim dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang memerintahkan hijrah, kata Imam Ibnu Katsir, korelasinya berarti jangan takut mati, jangan takut miskin. Kemarin kan ayat tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Urusan mati itu sudah ada ketentuannya, tidak terkait hijrah atau tidak.
Urusan kaya dan miskin itu sudah ada ketentuannya, tidak terkait dengan hijrah atau tidak. Kalau memang takdirnya kaya, dengan hijrah pun ia akan kaya. Tapi kalau memang takdirnya miskin, ya dengan hijrah pun tetap miskin. Cuma satu hal yang Allah tekankan, urusan rizki itu tidak akan mampu ditanggung oleh sendiri. Gak mungkin. Karena hanya Allah yang mampu menanggungnya. Sapinter-pinterna tukang dagang, kalau tidak ada pembeli, nyanger we. Siapa yang menggerakkan pembeli itu? Itu nggak bisa pakai teori ekonomi 1 tambah 1 pasti 2. Sapinter-pinterna ahli ekonomi, ahli dagang, anger we. Kalau memang Allah tidak menghendaki, aya bangkrutna, aya gagalna. Kalau memang misalkan si A, saha dari Sumansur misalnya, ahli dikirna, wirid dagangna boga, nya wirid bunghar boga, ahli relasi gitu, dan berhasil di satu usaha. Tapi tidak mungkin semua usaha, kalau memang dia berhasil, kudunate semua usaha bisa. Si Elon Musk we, nya orang terkaya di dunia anggar we, di wilayah-wilayah usaha tertentu dia nggak bisa. Dan itu menunjukkan bahwa ada faktor Allah, ya, ada X factor, ada faktor X yang tidak bisa dijadikan nalar matematik. Anger we. Sahebat-hebatna ustad, misalnya sapinter-pinterna anger we, dan ngonang nama tuh bisa kuma ustad, pira ku ustad dek nawarkeun kabeh, ya. Ngajar anger we. Kadang ada yang tidak terlalu pintar terjadi profesor, ngajarna kapake. Ayeuna profesor teu kapake, dan itu di luar nalar manusia. Maka dari itu ayat ini menegaskan urusan rizki itu jangan dikaitkan dengan tempat, gantungkeun ka Allah. Allah itu berkuasa, meskipun pasar ini rame, suatu saat bisa sepi, ya, bisa. Berkesimpulan, oh ini jangan hijrah dari Makkah mah rame, Madinah mah teu rame. Suatu saat kalau Allah menghendaki di Mekah oge bisa nggak ada rezeki itu, ya. Dan ini semua orang cerdas mampu memahaminya karena sudah mengalaminya, ya. Sepintar-pintarnya pengusaha tetap we, ya, sapintar-pintarna Sri Mulyani anger we, ya, teu bisa kumaha manehna ngatur ekonomi. Ada banyak faktor, ya. Dan faktor-faktor itu misalkan faktor buruh, faktor pengusaha, faktor pedagang dalam konteks Sri Mulyani, faktor tenaga honorernya ASN, eta kan itu nggak bisa dikendalikan oleh Sri Mulyani semuanya, itu bisa dikendalikan ku Jokowi. Anger we. Harus tawakal kepada Allah. Makanya kemarin ayatnya alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakharas syamsa wal qamar, yang mengendalikan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan berkata Allah. Fa anna yufakun, maka bagaimana bisa mereka dipalingkan, mereka dibohongi, ya. Ifkun itu hadisul ifki itu bohong, ya. Ditipu gitu. Ditipu sehingga tidak menyembah kepada Allah, tidak bergantung dalam masalah rezeki kepada Allah.
Allah menegaskan lagi, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Allah yang meluaskan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah yang menyempitkan bagi hamba-hambanya itu. Semua orang pasti mengalami naik turun dalam masalah rizki. Mual naik tuluy ada turunnya, tidak akan turun terus, ada naiknya. Nah ieu teh bisa kumaha urang? Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Yang tadi juga dipungkasnya dengan alim, yang ini juga dengan alim. Jadi Allah tahu ieu pantas dibeungaharkeun teu gitu. Allah tahu ini pantasnya miskin atau tidak. Allah lebih tahu. Ini bagusnya bagaimana ujian untuk orang ini, itu hanya Allah yang tahu. Dan ada memang banyak ayat ya yang menjanjikan bahwa hijrah itu menjanjikan rezeki yang luas, jihad itu menjanjikan rezeki yang banyak. Contoh di surat An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan menemukan di muka bumi muraghaman katsira, keuntungan-keuntungan yang banyak, wasa'a dan luas. Jadi orang yang masih ragu ieu dek pindah teh ke di ditu di mana imahna, bagaimana makannya, bagaimana dagangnya. Wah baleuweung kudu pindah ti Makkah ka Madinah teh. Atuh bapak ge nya kudu pindah gawe pan baleuweung, lain pindah imah unggul. Apalagi pindah rumah, pindah pekerjaan ya. Maka Allah menjanjikan kalau memang niatnya hijrah untuk Allah, kan Allah sumber rezeki dan Allah pasti akan memberikan yang luas. Faktanya memang para sahabat semuanya ya, mengalami muraghaman katsirau wasa'a. Meski memang nanti beberapa di antara mereka tetap memilih hidup sederhana, bahkan miskin ya, dengan banyak berbagi. Kemudian di Al-Quran juga tentang jihad sama. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi. Jadi Allah menjanjikan ghanimah yang banyak, luas ya. Pasti beunghar gitu kalau orang jihad di jalan Allah. Wa aurathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tatu'uha. Kita akan mewarisi bumi, rumah, harta, dan bahkan bumi atau lahan yang tidak pernah tersentuh ya, yang belum ada pemiliknya. Kita akan menjadi pewarisnya dengan jihad, dengan hijrah. Apakah itu tidak bertentangan dengan ayat ini? Tidak ya. Jadi konteksnya konteks secara umum, tapi orang per orangnya tetap secara umum masyarakat muslim kalau hijrah, kalau jihad itu pasti maju secara ekonomi. Nya siga kieu lah negara maju, disebut negara maju lain artina wanu miskin. Aya wanu miskin. Tapi orang per orangnya tetap ya besutur rizqo, ada juga wayak dirullah ya. Dan ya besutur rizqo wayak dirullah itu kena ke orang kaya juga ke orang miskin gitu. Orang kaya ya besutur rizqo ayoge wayak dirullah ya. Tah cenah Ustaz tong kadinya keripuh. Saya jawab ripuh namanena teh senang urang. Nya ripuh teh mobil boga dua, imah halus. Tapi keripuh cenah gitu.
Tapi dijual mobilna anggar boga gitu. Mobilnya udah halus ti urang gitu. Teh ulah cenah keripuh. Jadi standar ripuh orang kaya jeung urang nu miskin sarua apa ripuh. Najan secara nominal leuwih banyak gitu. Nah itu maksudnya basutur rizqa liman yasha yaqdirullah itu. Orang miskin bukan berarti terus yaqdirullah aya basutur rizqa. Nah tinggal di sini sejauh mana kadar syukur kita, kadar tawakal kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita kan, supir angkot mending ngebut isu kene jam 8, saya naik dari Leuwi Panjang. Mang nirurusuhan atuh ieu kosong ieu teu ngeteh mulak mah biasa oge. Alhamdulillah isu kene geus menang 200.000 bawa ka imah. Wah, Kang Andri mah moal cukup atuh. 200.000 sape mah dek sare cenah ge. Bensin geus aya, setoran geus aya, ka imah geus mau 200.000 menang borongan tadi cenah. Isu kene cenah gitu. Dek sare artinya ya basutur rizqa ya untuk standar dia. Nah itu jadi maksud saya, jadi jangan kemudian jargon Al-Quran akan kayaan luas rezeki teh dipahami baleunghar kabeh. Saya teh cenah geus asup jamnya teh geus 10 tahun geuning kieu wae hirup teh cenah gitu. Geus jadi ahli masjid teh saya teh cenah hijrah teh geus sabaraha tahun kieu keneh wae gitu. Salah asumsi ya. Jadi janji Allah lebih maju itu secara umum, tapi orang per orangnya tetap saja ada kadar yang Allah tahu ya, dan beda-beda. Dan kadar itu hakikatnya sama, ya basutur rizqa wa yaqdirullah. Ini ngaranna si Elon Musk ge anger we. Aya senang aya stresna juga urang. Man kadar stresna secara nominal memang wah cenah moal mungkin tah buktina Lesti Kejora apa keripuhan. Pancek urang mah nya ieu mah halus mobil loba halus nya. Wah segala aya duit loba. Anger we si Raffi Ahmad ge si Sule aya we. Nu ngaranna susahna mah meskipun secara nominal kekayaan wah jauh melu jeung urang. Nah di sini maka kuncinya sejauh mana kita yang kemarin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menurunkan dari langit air hujan, fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, lalu dia menghidupkan dengan air hujan itu tanah sesudah mati. Pan di Arab nya di Makkah di Madinah mah da moal aya walungan jiga urang ya. Pengairan gitu sepanjang tahun moal sawah kebon teh estuni ngandalkeun hujan ti langit ya. Persislah dengan daerah pasisian ya. Saya pernah ke Agrabinta Sindang Barang. Nah kalau bulan-bulan gini nyawah ya, tapi menhalodo garing ya. Dan itu tidak dari pengairan, dari air sungai, dari mata air nggak ada, ngandalkeun cai hujan ya, betul-betul kondisi masyarakat itu sesuai dengan itu. Jadi cai hujan itu segala-galanya, air hujan itu memberikan kehidupan. La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Qul alhamdulillah, jawablah alhamdulillah. Bal aktsaruhum la yaqilun, tapi aneh kebanyakan mereka tidak ngerti bararodo. Makanya tadi bisa dibohongi. Masyarakat jahiliyah itu uniknya. Uniknya karena mereka tahu mereka teh keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Aya makom Ibrahim, aya hijir Ismail. Tapi jaraknya kan jauh ya, hampir 3.000 tahun ya, ti Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad teh kurang lebih ya.
3000 tahun teh kaina sekitar 2000 tahun ya. 2000 tahun kehilangan jejak. Bagaimana ibadah Nabi Ibrahim, bagaimana agama Nabi Ibrahim kehilangan jejak. Yang ada mereka menyembah berhala, lahir di tengah-tengah masyarakat yang sudah menyembah berhala. Dan sejarahnya kan kata Nabi itu si Amr bin Lu'ay itu yang pertama kali dari Khuza'ah, dari Yaman, persis mirip seperti yang terjadi di zaman Nabi Musa. Ketika baru diseberangkan ke lautan, lihat orang lain, kok orang lain mah Tuhannya ada. Kata Bani Israil ke Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan buat kami berhala, orang lain juga punya berhala. Cek Nabi Musa, dasar kaum muntajalun, kamu berleguk. Geus ibadah langsung ke Allah atau make berhala. Nah si Amr bin Lu'ay itu begitu kan, yang pertama kali bikin berhala di Ka'bah ya, dan mengikuti agama-agama sekitar Romawi, Yunani, ya Mesopotamia, Babilonia. Nulain ge cenah gitu. Dan kemudian mereka masyarakat jahiliyah pun seperti tradisinya terbawa ya dengan masyarakat musyrik. Maka dari itu Al-Qur'an menyebut mereka musyrik. Tapi sisi ajaran siapa Tuhan, yaitu Allah, itu nggak pernah hilang. Dan itulah kenapa Allah juga menyebut mereka musyrik. Musyrik itu kan menyekutukan Allah. Jadi yakin adanya Allah, tapi Tuhan dari Tuhan-Tuhan lainnya. Imam Ibnu Katsir di sini mengabadikan labaik orang jahiliyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan laka huwa lak gitu. Labbaik nanti. Jadi di satu sisi la syarika lak tapi make illa. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan buat Allah. Tapi ditambahan illa syarikan walak, kecuali serikat sekutu yang memang Anda engkau ridhoi ya untuk engkau gitu. Naon eta nu dijanjieun ku manehna. Asma'ang samaitum wa antum wa abaukum, cek Allah menang nyen-nyen bapak-bapak maranehna. Jadi pengakuan mereka Allah tidak cukup menjadikan mereka bertauhid, tetap musyrik karena dalam kenyataannya mereka menyembah selain Allah ya. Nah di beberapa edisi ke belakang ya saya tulis di Buletin At-Taubah 2 edisi ke belakang berturut-turut tentang fakta ya. Orang jahiliyah itu enggak semuanya nyaman dengan kejahiliannya. Ada yang kritis. Nabi Muhammad kerjaan jadi nabi, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zaid bin Amr, Umayyah bin Abi Salt, Waraqah bin Naufal, Suhail bin Amr, Utbah bin Rabi'ah. Ya anak-anak muda yang kritis. Ibrahim nabi, Ismail nabi. Ningali kata tanggana Yahudi Kristen nabi. Tuhannya sama Allah, tapi nah beda gitu. Kita menyembah ini, kok itu menyembah itu gitu. Makanya ada di Al-Quran surat Az-Zukhruf, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu. Ketika disebut Ibnu Maryam ada diskusi, Tuhan kami atau dia yang lebih bagus. Ini kenapa begini? Nah beberapa di antaranya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Zaid bin Amr ya, itu kemudian meneliti ke Syam, ke Yaman yang mayoritas. Jadi studi banding ke buhun-buhun bahula ya, yang masih ada jejak-jejak keagamaan Nabi Ibrahim. Sampai pada kesimpulan udah agama Nabi Ibrahim Hanif istilahnya teh. Makanya diabadikan di Al-Quran Hanifan Musliman. Hanif teh apa? Menyembahnya kepada Allah. Ini rumah Allahnya Ka'bah, dan tidak menyembah berhala. Hanya itu yang mereka temukan.
Dan kemudian mereka pun meneliti, pada tahu bakal ada nabi terakhir, bahkan sampai spesifik akan datangnya dari Quraisy, pada tahu. Makanya ya surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam munfakin hatta ta'tiyaumul bayyinah. Munfakin akan tetap berpisah dalam agama mereka sekarang hingga nanti datang Al-Bayyinah. Kalau ada Al-Bayyinah, semuanya sepakat, Yahudi harus ikut nabi itu, Kristen harus ikut nabi itu, musyrikin Arab harus ikut nabi itu. Al-Bayyinah, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Kan sampai cari-cari sasi nu pantas, Umayyah cenah lain, Utbah lain, dicek. Nabi Muhammad tidak masuk nominasi karena Nabi Muhammad mah elektabilitasnya rendah. Nabi Muhammad mah pemuda desa, pemuda kampung, bukan politisi. Ya. Sok sanu nolak keilmuan ayeuna Ustaz JJ, Abdul Somad, Aida Dayat, aya mah nyalonkeun presiden. Moal tuh da teu nyambung. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus, protes kan orang Arab itu, laula unzila hadzal Qur'an ala rajulim minal qaryataini azim. Azim deh politisi menaeun. Kenapa sih cenah Quran teh bukan diturunkan ke rajulin azim? Azim kan pembesar. Politisi menaeun. Minal qaryataini, di antara dua qaryah, Makkah dan Taif. Ya. Mungkin di Makkah tetap, tapi rajulin azim. Jadi mereka memprediksi Nabi Muhammad hanya pemuda sosial entrepreneur lah, nama aktivis sosial. Ada, semua tahu Al-Amin gitu. Ini sih ayeuna ulah nya ustad-ustad anu tarampil di nasional jalalujur semua mengakui ngan teu pantes jadi pemimpin calon presiden moal insyaallah moal aya nu nyalonkeun Abdul Somad. Najan panglobana dilalajuan na YouTube oge. Nah itu, maka kemudian Allah tetap ya ketika kenyataannya wa ma tafarraqal ladzina utul kitab dan seterusnya guys, aya Al-Bayyinah anger we mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Maksud saya ini agak berbelit-belit untuk membantah, mohon maaf rekan-rekan kita dari Salafi. Ayat ini sering dijadikan dalil oleh mereka tauhid rububiyah. Dan itu yang jadi sasaran kritik para ulama dari mazhab kholaf ya, terutama Asy'ariyah. Ieu teh kan Allah teh ngritik orang Arab. Meskipun orang Arab ngaku la yaqulunallah, ku Allah disebut tauhid teh di dia. Teu kan paana yupakun atuh emane bisa dibohongan belagu gitu. Bal aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berpikir. Ini ayat tidak menyebutkan bahwa Abu Lahab, Abu Thalib bertauhid, enggak. Hanya memotret sisi batin mereka yang ada link tapi missing link gitu. Apa Nabi Ibrahim teh ibadahna ka Allah, Nabi Ismail da aya kan hijir Ismail ti baheula di zaman Abu Lahab di kokolor ge kasar. Di zaman Abu Thalib bolon geus aya hijir Ismail, makom Ibrahim. Tahu Allah. Tapi itu tidak menyebabkan mereka disebut bertauhid, mereka musyrik. Soalnya ya kita tahu ya teori tauhid rububiyah itu nantinya ngehantem mazhab Syafi'i, kafir ya, batal Islamna anu 10 pembatal Islam teh ya. Ini salah kaprah. Jadi teorinya tauhid itu ada dua, rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah mas sebatas yakin adanya Allah. Fir'aun pun cenah gitu kan teori teh, yakin dilelapkeun yakin ke Allah. Orang jahiliyah pun yakin Allah. Tidak cukup tauhid itu rububiyah, harus dengan uluhiyah.
Maka setiap orang uluhiyah itu ibadah. Orang yang yakin sebatas Allah Tuhannya tapi tidak sampai ibadah kepada Allah, masih minta-minta kepada selain Allah, itu tauhidnya salah dan musyrik, kafir kan itu nanti. Siga orang musyrik jahiliyah tak kadinya lumbat nanti. Nyatu nyeri hati. Punten orang NU disaruakeun yang musyrikin jahiliyah pasti ngambak atuh mantak nepikeun ka akhir hayat oge jigana nyebut Wahabi we. Wahabi teh aliran sesat. Nah ini tolong ya kita bukan berarti juga kemudian memojokkan salafi, tapi mengoreksi boleh kan. Kita tetap dalam jalur tengah ya, bahwa ayat ini mengkritik orang-orang musyrik, tidak kemudian menilai mereka bertauhid, apalagi kemudian menembak umat Islam yang bertauhid seperti musyrikin jahiliyah. Beda, musyrikin jahiliyah menyembah, hari orang-orang di urang mah teu nepikeun ka nyembah ya. Yakin tetap la ilaha illallah, ibadah ke Allah. Kan memang ada praktik-praktik syirik ya. Saya tetap menyebut itu praktik syirik ya. Tapi tidak menyebabkan mereka sama dengan Abu Jahal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.